Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sudah terbit SP3 ataupun surat peringatan ketiga final warning untuk para pedagang, para pengguna lahan-lahan yang mendirikan bangunan di pinggir Kalimalang, tepatnya di sekitar Unisma. Nah, surat peringatan tersebut akan berakhir kurang lebih di minggu ini, dan seperti yang kita baca di media, ya, rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi adalah nanti di hari Senin, karena area tersebut merupakan lahan terbuka hijau dari PJT dan memang harus bebas dari bangunan-bangunan yang ada, karena di tahun 2013 dan sebelum-sebelumnya itu adalah area yang kosong, kemudian berdirilah bangunan-bangunan tersebut, ya, dan ternyata para pedagang di tahun 2016 itu mendapatkan referensi dari instruksi pemerintah Kota Bekasi, wali kota pada waktu itu, untuk dapat menggunakan lahan tersebut sebagai lahan jual beli. Namun untuk saat ini, ya, dengan pemerintahan Kota Bekasi yang baru dan program penataan kawasan, maka area tersebut akan dikembalikan sebagai lahan terbuka hijau dan tentunya bangunan-bangunan yang ada harus dibongkar. Kemudian di beberapa lokasi kita lihat, salah satunya, ya, di area masuk ke arah Unisma saat ini ada spanduk-spanduk yang terbentang. Yang pertama adalah himbauan melakukan pembongkaran mandiri untuk bangunan-bangunan yang ada. Kemudian di samping spanduk tersebut juga ada spanduk lain yang kurang lebih berisi tentang keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Nah, apakah akan ada kata sepakat antara pemerintah Kota Bekasi dan juga para pedagang di sana? Misal ada lahan yang baru bisa mereka pergunakan atau tidak, atau memang pemerintah akan benar-benar membongkar dan mengambil lahannya kembali tanpa ada ganti rugi? Ini kita akan tunggu bersama dari eksekusi yang akan dilakukan minggu depan, ya. Nah, pembongkaran bangunan liar sebenarnya bukan hanya dilakukan di sekitar area Unisma ini saja. Yang sudah dilakukan sebelumnya adalah di Jalan Kemakmuran, ya, ataupun di sekitar Rawa Tembaga di dekat Rumah Sakit Hermina. Kemudian lagi ada penataan-penataan di dekat Stasiun Bekasi. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana area keluar masuk ataupun entrance, ya, untuk ke Stasiun Bekasi yang dari arah Raya Pantura ataupun dari arah Juanda itu lebih rapi dan lebih bersih. Biasanya area tersebut dipadati oleh para pedagang dan juga parkir kendaraan bermotor, sehingga trotoarnya bahkan tidak dapat dilewati. Wali Kota Bekasi sendiri, Pak Tri Adianto, itu menjelaskan proses pembongkaran bangunan liar itu dilakukan saat ini harus terus berkelanjutan dan berkesinambungan, karena setelah dibongkar biasanya kalau tidak dijaga dan tidak ada yang mengawasi, maka akan dapat mudah dipergunakan kembali oleh oknum-oknum yang akan memanfaatkan lahan-lahan negara tersebut. Baik, lalu bagaimanakah kondisi dari jalan yang berada di samping Unisma, tepatnya di pinggir Kalimalang, dengan bangunan-bangunannya? Apakah sudah ada yang melakukan pembongkaran mandiri? Kita akan lihat dari video berikut, ya, pagi hari ini di tanggal 18 Mei. Sedangkan di hari ini pun kita hanya melihat spanduk-spanduk yang berada di sekitar sini, bahwasannya adalah spanduk tentang himbauan untuk melakukan pembongkaran dan penataan kawasan, serta spanduk counter yang berisi ekonomi kerakyatan ataupun keberpihakan. Nah, bangunan-bangunan yang ada adalah bangunan semi permanen dan juga ada bangunan permanen. Dari bangunan-bangunan yang ada di sini belum ada proses pembongkaran yang dilakukan secara mandiri ataupun inisiatif dari para pedagang. Dan tentunya aktivitas masih tetap berlangsung, yang sampai saat ini banyak yang tetap parkir, ya, aktivitas jual beli dan seterusnya, karena mungkin ini adalah tempat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, dari beberapa informasi juga yang kita dapatkan, ya, pemilik dari bangunan ini ternyata bukan pedagangnya sendiri, ya. Pedagangnya ada yang menyewa toko-toko ataupun bangunan-bangunan yang ada. Jadi kemarin yang demo, yaitu apakah pemiliknya sendiri atau ada ikut pedagang di dalamnya, kita belum ketahui. Yang jelas memang area ini adalah area yang akan ditata, ya, dibebaskan lahannya, dikembalikan fungsinya sebagai area terbuka hijau, karena di belakang bangunan ini adalah saluran air Kalimalang
yang berfungsi sebagai saluran irigasi, saluran air bersih ya yang akan bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Bekasi dan Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah saluran yang penting untuk dijaga bersama. Kemudian area di sampingnya itu akan ditanami pohon-pohon seperti yang sudah ada sebelumnya dan menjadi rapi ya serta tertata. Sedangkan bangunan-bangunan yang ada ya yang dulunya tidak ada maka memang harus dibongkar. Apakah ada satu lokasi khusus ya, lokasi binaan biasanya kalau untuk di daerah-daerah lain, jadi ada tempat yang disiapkan secara bersama-sama seragam ya bentuknya, kemudian pindahlah para pedagang ke sana. Yang mudah-mudahan juga tidak ada yang memperjualbelikan kios-kios tersebut sehingga harganya tetap standar ya pada saat disewa serta para pedagangnya kembali bisa melakukan kegiatan ekonomi. Yang paling banyak bangunan-bangunannya memang berada di sekitar tadi di dekat Unisma, kemudian di bagian tengah di sini ada kali yang menyeberang juga di bawah Kalimalang. Jadi di bawah kali ada kali, tepatnya di area kita lewati saat ini. Lalu setelahnya baru ada bangunan-bangunan lagi. Yang di dekat kali itu cukup sepi ya, tidak banyak bangunan. Lalu bangunan ini nanti sampai ke ujung jalan yang bertemu dengan akses ke arah komplek perumahan PU ataupun pekerjaan umum, atau persis di belakang rumah sakit Mitra Keluarga yang ada di depan sana ya, di sisi kanan yang bisa kita lihat. Bangunan-bangunan yang ada di samping ini adalah bangunan semi permanen karena bagian bawahnya lantainya sudah dibeton, dindingnya dibeton, bahkan ada yang permanen sampai ke atas juga dibeton ya, tinggal ada dindingnya yang terbuat dari kayu serta bagian atasnya atap menggunakan seng atau juga atap menggunakan asbes. Biasanya pada hari-hari kuliah ya atau juga hari-hari kerja, area di sini dipenuhi oleh parkir kendaraan bermotor yang paling banyak memang roda 2. Beberapa hari lalu juga kita melewati area ini dan sebagian badan jalan pinggir jalan dipakai untuk parkiran sehingga kendaraan yang lewat memang harus bergantian. Apakah jalan ini ada trotoar? Untuk sisi samping yang kanan ya, sisi selatan ini ada trotoarnya. Mungkin karena berada di dekat sekolah ya. Kemudian dari sisi kiri tidak ada sama sekali, atau dulunya ada trotoar kemudian menghilang, kita belum ketahui. Di arah ke ujung ini ada penjual batu alam ya, dan juga mungkin batu-batu lainnya yang diperlukan untuk keindahan rumah misalnya ataupun bangunan. Lalu di bagian ujung ini ada soto, ini lumayan ramai ya. Salah satu atau beberapa netizen kemudian menginformasikan sebaiknya sotonya jangan dibongkar, mungkin dipindah ya, atau penjual soto mencari lokasi lain dan memberitahukan lokasinya sudah pindah karena area tersebut adalah lahan yang harus dikembalikan kepada negara dan akan menjadi lahan terbuka hijau. Nah, ini adalah komplek PU ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Google, ternyata di komplek PU ini, yang ini nih ada rumahnya ya kalau tidak salah. Ini kalau tidak salah sih. Baik, kita lihat lagi protes dari para pemilik bangunan. Kita akan mundur, tapi tadi di bagian akhir para pendemo ada slogannya yaitu salam pembebasan. Berarti memang ingin tetap menggunakan lahan ini untuk kegiatan jual beli ya, ataupun mungkin kegiatan ekonomi tanpa harus pindah ya. Meskipun begitu, lahan-lahan tersebut yang jelas adalah memang lahan milik negara. Baik, kita akan kembali ke arah jalan yang menghubungkan ya, jalan ini dengan jalan akses Unisma di pinggir Kalimalang, di mana banyak bangunannya, bangunan-bangunan yang sudah ada di sini. Tadi kita lihat dari arah barat, sekarang kita lihat dari arah timur.
Terdapat lebih dari 50 bangunan yang ada ya di sepanjang jalan ini yang akan dilakukan pembongkaran, nanti kita akan pantau bersama. Sebagian besar para pedagang yang ada itu adalah pedagang makanan, kemudian juga minuman, ada kafe-kafe ya di sekitar area ini. Sedangkan untuk yang paling ujung sekali itu adalah tambal ban. Dan luas bangunan yang ada untuk tempat berjualan bukan bangunan yang kecil-kecil ya, tetapi bangunan yang cukup panjang-panjang juga, sehingga ruangan untuk misalnya kafe atau juga untuk makan ya ataupun minum lumayan lebar lah paling tidak. Hanya saja memang di beberapa titik itu tidak memiliki lahan parkir di bagian depannya. Area di bagian kiri sisi selatan ini masih bersih ya, semoga juga tidak ada pemanfaatan. Namun biasanya yang sudah-sudah yang kita lihat area-area yang selalu diincar untuk tempat ataupun lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan ya, lahan-lahan milik negara itu adalah antara jalan dengan sungai. Jalan inspeksi misalnya, ini mungkin masuk jalan inspeksi karena berada di samping dari Kalimalang. Dinamakan Kalimalang karena kali ini memalang ataupun melintang dari timur ke barat aliran airnya. Ini ada sampah ya di pinggir jalan, di mana jalan terkadang itu jalan yang sepi dipakai untuk menaruh sampah, dan yang membawa itu bukan warga-warga yang di sini, warga yang agak jauhan membuang sampah lalu meninggalkannya di pinggir jalan. Begitu saja biasanya. Nah, perlu juga tempat-tempat bak-bak sampah agar area ini tetap bersih ya, dan memang Bekasi sendiri sebagai gerbang Jakarta dari arah timur perlu berbenah. Ditambah lagi akses yang lebih baik, transportasi ke arah Bekasi sudah semakin banyak, LRT Jabodebek misalnya, atau juga nanti mungkin akan ada MRT fase 3, tol Becakayu ya. Kemudian lagi lahan-lahan yang mudah sekali ditempati selain antara jalan dan sungai itu adalah antara jalan dan rel kereta, di pinggir rel kereta, lalu juga kali-kali kecil lainnya, serta area-area di bawah jalan tol atau di pinggir tol ya. Dan yang pernah kita dengar, besi-besi tol pun itu juga diambil ya bagian bawahnya, sehingga struktur tol itu akan menjadi lebih rapuh. Karena bisa saja tanpa besi ya, maka dengan berat beban kendaraan yang melewatinya semakin berat tentunya, bisa mengakibatkan jalan mulai retak dan bisa juga hancur di satu saat nanti karena tidak ada lagi penopang penguat dari jalan tersebut. Baik, ini kita sudah mendekati lagi Unisma dan makin kesini memang makin ramai warungnya ya. Selain dari warung-warung, kita juga melihat gerobak-gerobak karena ini masih pagi, memang warungnya belum pada buka ya. Kemudian di sisi ujung kita dapati tambal ban. Nah, area-area seperti ini tadi ada di Kemakmuran atau Rawatembaga yang sudah dibongkar. Yang dibongkar juga pada hari ini adalah yang di sekitar aliran kali di Rawalumbu, yang jajanan kulinernya cukup enak katanya ya. Mudah-mudahan yang punya kuliner pindah aja ke tempat lain, cari lahan yang lebih sah gitu ya untuk berjualan, sehingga tidak harus pindah-pindah terutama pada saat pembongkaran penataan kawasan. Baik, secara lokasi area yang kita lewati tadi, Jalan Unisma ataupun mungkin Jalan Inspeksi di samping Kalimalang, ini berada di pinggir Kalimalang di Jalan Khairil Anwar di seberangnya. Kalau kita keluar tol di Bekasi Timur langsung belok ke kiri ya, ke arah barat tentunya, keluar tol yang dari arah Halim ya. Kalau dari arah kalau dari arah timur juga beloknya nanti ke kiri ke Jalan Unisma. Nah, kita akan lihat Jalan Khairil Anwar dan Jalan Unisma ini dari waktu ke waktu yang pernah kita pantau juga sebelumnya. Area ini kosong pada tahun 2013 ya, 2000 mungkin di bawah 2013 juga cukup kosong.
Ini tahun 2024 di bulan Agustus, kurang lebih mirip dengan keadaan sekarang. Dan di tahun 2013 ternyata seperti ini. Bagian pinggir Kalimalang cukup rapi, tinggal sedikit rumput-rumput yang tipis. Walaupun tadi kita lihat ada pondok-pondok yang berada di pinggir jalan ya. Hanya saja yang jelas tidak sebanyak saat ini dan tiba-tiba berubah menjadi sangat ramai dan dimanfaatkan untuk berjualan. Ini di tahun 2013 benar-benar area terbuka hijau dengan sedikit gazebo ataupun pondok di sana. Yang ini. Namun selebihnya area ini bersih, rapi ya, dan enak dipandang. Tentunya ini sebelum ada instruksi Wali Kota Bekasi pada tahun 2016 ya, yang memberikan kelonggaran untuk memanfaatkan lahan ini. Nah, instruksi tersebut apakah masih berlaku kita belum tahu ya. Biasanya bertukar wali kota punya kebijakan yang berbeda-beda. Apalagi penataan kawasan adalah salah satu program saat ini Jawa Barat. Ini tahun 2015 ya, mulai ada bangunan. 2013 hanya satu saja dan itu selebihnya kosong. Di depan kita bisa lihat matahari ya. Maksudnya mall. Ini akses jalannya. Jalannya cukup bagus sebenarnya, sudah dicor atau juga sudah diaspal. Walaupun sekarang itu menjadi ada beberapa bagian yang rusak. Dan di samping ini ada kali yang berasal dari komplek perumahan warga di sisi selatan dan menyeberang di bawah dari Kalimalang. Tetap ada sampah ternyata yang tersangkut di titik gorong-gorong yang akan menyeberang Kalimalang. Dan ini adalah kebiasaan yang benar-benar harus dirubah dari masyarakat yang berada di pinggir kali, tidak membuang sampah ke dalam kali dan juga tentu menjaga kebersihan lingkungan. 2013 area ini kosong. Hanya ada beberapa pondok-pondok kecil, lalu ini adalah pondok-pondok yang menjual mungkin tanaman-tanaman hias, batu-batu alam. Biasanya seperti itu ya kalau Kalimalang. Yang untuk kafe-kafe 2013 tidak ada. Kafe-kafe ini muncul di 2021 ya. 2019 mulai ada, 2018. Dan ini adalah paling ujung. Nah, kita akan masuk komplek PU, agak sedikit berbeda gerbangnya ya di sini. Kemudian pada saat kita masuk itu ada rumah berwarna putih ya, dapat kita lihat. Walaupun tadi di awal ternyata tidak ada rumahnya. Berarti rumah ini sudah hilang sejak dari tahun berapa, kita perlu lihat sejarahnya. Di bagian ujung ke arah masuk komplek PU ada juga bangunan liarnya, namun sudah tidak ada. Ini yang Sri Kandi sudah tidak ada nih pondok makannya. Sedangkan area yang kita lalui tanahnya ini kosong di bagian kiri. Berarti sudah ada pembongkaran dari rumah yang ada di sekitar sini, rumah yang ini nih. Baik, kurang lebih begitu yang ada di sekitar Unisma saat ini. Kita akan pantau bersama ya dari waktu ke waktu dan juga nanti mudah-mudahan pada saat pembongkaran dilakukan serta kesepakatan apa yang akan terjadi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.